Korupsi itu kejahatan otak, bukan kejahatan otot. Karena itu yang diperlukan otak, bukan otot. Sekarang ini pakai otot. Mau gagah-gagahan, bawa pistol ini, ya kan, tutup muka seolah-olah rahasia. Apa ini drama-drama gini nih? Udah gak laku sekarang. Kemudian tadi teori tentang pencuri kecil, pencuri besar. Tidak ada studinya bahwa yang korupsi besar itu berasal dari pencuri kecil dari itu. Tidak ada begitu itu. Jadi sekali lagi begini, sebagai aktivitas moral, saya tidak suka kalau negara itu ikut-ikut mendikte moral orang dan kontrol moral orang. Sebab moral yang ngurusin moral orang itu juga lebih nggak bermoral juga gitu. Ya. Pretensi untuk mengintip-intip dan sebagainya itu saya tidak suka itu ya. Karena itu bukan tugas negara, itu tugas agama, itu tugas Tuhan itu ya. Jangan tugas Tuhan diambil ya, tugas negara nggak diambil. Soal anak kecil disiplin itu udah ada dalam sistem pendidikan kita, udah tenang aja. Soal itulah yang saya khawatir ya. KPK ini gagal memberantas korupsi, lalu kita didoktrin seolah-olah ini wabah ini dari kecil. Karena kita ini diajar mencuri dari kecil, mana omong kosong itu, tidak ada. Mohon maaf ya Mbak, ya saya nggak pernah diajarin mencuri dari kecil. Mungkin kalau yang lain diajarin kita nggak tahu. Tidak ada, tidak ada itu, dan tidak ada buktinya. Dan KPK itu nggak usah begitulah, bikin modul, ya kan, apa namanya pemberantasan korupsi dari TK. Orang KPK-nya aja korupsi banyak kok, brengsek kok. Ngajarin orang-orang. Sistem dong. Di sini ada Pak Husni Muaz, ada Pak Husni nggak ya hadir ya? Itu dosen kalian di Unram ini ya, di FKIP. Itu ahli sistem. Saya baru baca 3 bukunya itu. Ya. Saya ngomong panjang dengan beliau kemarin itu. Orang-orang seperti itu yang harus diajak pikirin KPK. Jangan orang-orang yang modalnya pakai otot mau nangkep orang itu, nggak ada. Korupsi itu kejahatan otak, bukan kejahatan otot. Karena itu yang diperlukan otak, bukan otot. Sekarang ini pakai otot. Mau gagah-gagahan, bawa pistol ini, ya kan, tutup muka seolah-olah rahasia. Apa ini drama-drama gini nih? Udah gak laku sekarang. It's 21st century, kita udah tahu kok. Dan saya udah tahu juga permainan-permainan di dalam kok, mana kasus yang dibayar ditahan. Mana orang yang pura-pura diperiksa, mana yang nggak diperiksa. Udah tahu kita semua. Udah bohong-bohong ini udahlah, jangan gitu-gitu lagi. Ya, realnya aja apa? Kerugian negaranya mana? Pentingan publik itu kan kerugian negara. Kalau nggak ada negara rugi terserah, kamu mau ngapain terserah. Yang penting uang rakyat nggak dimalingi. Ini kan trennya sekarang udah nggak ada uang rakyat. Yang ada itu ya itu tadi. Make ilmunya malaikat, beli alat sadap sehebat-hebatnya, ngintip. Sensasi demi sensasi dibuat. Mau ada undang-undang KUHP, orang-orang partai ditangkap. Begitu-begitu, udahlah ini akal lama. Akal yang udah kita tinggal. Ya. Mereka baru memulai nakal, kita udah nakal, udah tobat. Kemudian ya inilah tadi ya, didoktrin lagi kita bahwa ini negara yang KPK lembaga independen yang diberikan tugas khusus yang mulia. Tidak ada begitu-begitu. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau ada kekuasaan yang diberikan dan dia tidak dikontrol, percayalah bahwa di dalamnya ada korupsi, pasti terjadi. Saya tuh ini tentang relativitas moral manusia, ya. Nggak usah lembaga negara, lembaga agama saja. Kalau power itu terlalu absolut, korup bisa muncul di dalamnya. Lembaga agama, di situ saya mengatakan hikmahnya Tuhan menghentikan kenabian itu, karena orang-orang besar itu menggunakan otoritas yang besar. Dia dapatkan itu Tuhan, dari Tuhan dia dapatkan itu nanti dari darahnya sebagai raja atau sebagai apa, lalu dia menjadi absolut, dia korup atas nama agama.
Apalagi ini yang nggak jelas di negara ini. Karena itu apapun lembaganya, apabila dia kuat, besar, dia harus dikontrol juga. Check and balance system itu harus difungsikan supaya tidak boleh ada orang yang dengan kekuasaan yang besar itu semena-mena. Saya mengerti bagaimana cara kekuasaan itu diselewengkan, termasuk di KPK. Hafal saya penyelewengan KPK itu udah hafal. Ya. Itu karena powernya terlalu kuat. Tapi kalau Anda masih muji-muji itu kan karena belum tahu bagaimana sebenarnya permainannya. Makanya kemarin kalau izinnya, audit diizinkan, ya, angket diizinkan sampai tuntas, Anda akan terbelalak melihat bagaimana penyimpangan di dalam dilakukan. Bagaimana negosiasi kasus dilakukan. Bagaimana teror dilakukan supaya orang tidak melakukan penyelidikan kepada KPK, audit kepada KPK. Saya ngomong ini karena hasil dari rapat angket. Udah didokumenkan kok. Saya tahu siapa yang diancam-ancam gara-gara itu. Lalu diam gitu. Saya bukan gak diancam, tapi gak mau diam aja. Nah jadi cara melihatnya itu as a system. Makanya tadi itu begitu kita bicara teori demokrasi, inisiatif bangsa kita adalah kita mengatakan ini adalah migrasi dari otoritarianisme kepada demokrasi, dari sistem tertutup kepada sistem terbuka. Cara kita memperbaiki sistem tadi, karena ada yang menyebut soal budaya hukum tadi, cara kita menciptakan budaya dan cara kita memigrasi dari sistem yang kotor, minaz zulumati ilan nur itu tadi, itu ada caranya. Jadi migrasi inilah yang mesti kita tolong. KPK itu dibuat untuk membantu migrasi ini. Makanya kita baca dalam konsideran undang-undang KPK itu, kebanyakan tugasnya adalah membantu migrasi ini. Makanya mayoritas tugasnya adalah pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring. Itu pekerjaannya. Kenapa? Dalam sistem otoriter yang penting itu orang. Institusi nggak perlu ada. Nggak kerja itu institusi. Kalau Pak Harto udah bilang ini yang menangkan, semua ikut situ. Kalau Pak Harto bilang orang ini matikan, orang itu mati. Kalau Pak Harto mengatakan ini jadi, ini jadi. Jadi tanggung jawab, responsibility is not in the hand of an institution, tetapi in the hand of individual. Demokrasi memindahkan itu dari kewenangan individual kepada kewenangan kelembagaan. Maka migrasi ini yang dikontrol oleh kita buat KPK itu. Caranya adalah perkuat institusinya. Karena institusi ini terbiasa diintervensi. Di zaman otoriter, judikatif tidak independen, dia terbiasa diintervensi. Zaman otoriter, legislatif tidak independen. Dia terbiasa duduk, datang, diam, duduk, duit, ya kan? Dongok, ya, itu dan lain-lain lah. Itu tradisinya. Kenapa? Di ujungnya presiden kok. Kalau presiden mengatakan loloskan APBN, ya udah diam semua. Kalau presiden mengatakan kasus itu tutup semua. Dalam demokrasi tidak, institusinya diperkuat. Nah, tugas KPK itu adalah mensupervisi bagaimana agar kelembagaan itu kuat, terutama lembaga penegak hukum. Itu pertimbangannya. Makanya kalau saya harusnya kerjaan KPK itu kalau mau beresin polisi aja nggak usah kemana-mana, urus polisi aja, alma mater mereka itu selesai. Kalau polisi kita bersih, 50% dari masalah korupsi hilang. Karena korupsi itu ada kaitannya dengan permainan hukum. Cuman kan nggak mau diperbaiki polisi itu. Kalau bisa dibikin tambah brengsek. Yang udah mau baik aja dirusak. Dirusak supaya apa? Supaya kelihatan saya yang bersih, yang itu kotor. Rakyat puji saya, itu kotor itu. Kejaksaan juga gitu. Bukannya diperbaiki tapi dibikin berantakan, berantem. Rakyat membiayai berantemnya lembaga negara. Supaya dia kelihatan lebih hebat sendiri. Semua lembaga udah kena. DPD ketuanya kena, DPR ketuanya kena. Kemarin hari terakhir
puasa saya ke Sukamiskin. Saya foto tuh, ada foto saya tuh. Ya Allah, ini pejabat tinggi semua ini sebelah saya ini. Iya kan? Hebat-hebat itu. Ada menteri, ada jenderal bintang 3, ada ketua DPR, ada ketua DPD, ya kan? Ada ketua Mahkamah Konstitusi tadi itu yang diganti oleh beliau itu. Pak Akil Mukhtar ada di situ semua. Ada hakim, ada bupati, ada gubernur. Semua ada di situ, semua udah kena. Yang tidak kena tinggal KPK. Kenapa KPK gak kena? Karena dia gak boleh disadap. Jadi kalau dalam logika negara, kalau lembaga lain boleh disadap, boleh diintip, boleh ditangkap, lalu semua kena. Lalu kena, Anda kok bisa di tengah negara yang begini besar hanya ada satu lembaga yang tidak ada orang yang di OTT? Mungkinkah otak kita ini berpikir bahwa di negara ini yang paling bersih cuma KPK, yang lain ini brengsek semua? Mungkin nggak itu cara berpikirnya? Kalau saya tidak. Manusia mengikuti kurva normal, skala normal, semua sederhana. Di kalangan manusia, di kalangan mahasiswa itu ada manusia yang nakal banget itu, hampir mirip iblis, ada sedikit. Ada mahasiswa yang baik banget, hampir mirip malaikat, ada sedikit. Mayoritasnya kita ini biasa aja. Maka kalau ada lembaga yang suci sendiri, jangan percaya, pasti busuknya ditutup itu. Itulah perbedaan pemikiran otoritarianisme dengan demokrasi. Karena kita ini manusia biasa, punya kelemahan biasa, buka sistem kita, let everybody control us, ya kan? Lalu kita kemudian memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Oh ini enggak, karena kami yang boleh nangkap orang, kami sistemnya tertutup. Proses kami di dalam gak ada yang kontrol. Penyadapan gak boleh diaudit. Kapan proses penyidikan dilakukan gak boleh. Penyidik saksi-saksi dan tersangka kalau diperiksa nggak boleh didampingi, diolah, diajak barter, ditukar kasusnya, ditawari pembebasan, ditawari justice kolaborator, dinegosiasikan kasusnya. Ini fakta. Mana ada orang KPK yang berani debat sama saya? Saya ungkapkan satu-satu kasusnya. Cuman kan Anda kan frustrasi kan karena nggak tahu cara kerja sistemnya. Saya usulkan Anda agak memikirkan sistem thinking. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Ya ini saya menulis sendiri tapi nggak bisa baca sendiri. Logika ada KPK aja korupsi tambah banyak, apalagi nggak ada. Ini juga logika otoriter. Tidak ada begitu dalam demokrasi. Dalam demokrasi itu tidak ada rely on one individual or one institution. Tidak ada. Dalam demokrasi itu rely on the people, rely on everybody. Jadi tidak ada itu sole moral power, itu tidak ada kita. Semua sama. Karena itu semua harus check and balance system. Anda boleh punya kuasa tapi Anda dikontrol. Anda punya kewenangan tapi Anda diaudit dan seterusnya begitu. Ya. Karena itu harusnya sistem building dalam transisi tadi itu akhirnya semua jadi baik. Polisi jadi baik lebih dahulu, jaksanya lebih baik terlebih dahulu. Cara kita memperbaikinya gimana? Saya sering kritik gaji orang KPK 6 kali gajinya polisi. Biaya orang KPK unlimited. Biaya perkara di polisi terbatas. Bagaimana Anda mau meng-show sofistikasi di dalam menangani perkara dan kasus-kasus pada saat Anda hidup begitu enak dengan gaji yang begitu melimpah dengan biaya yang unlimited? Sementara orang lain ya dikenyek-kenyek lah, tidak profesional, tidak bagus, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menurut saya yang telah menjadi wabah yang salah dan virus dalam pemikiran kita. Karena itu ini perlu didekonstruksi.
Yang terakhir adalah tentang kontrol DPR tadi. Saya kira ini aksiomal ya. Trias politika itu begitu cara bekerjanya gitu. Puncak dari demokrasi itu adalah kelahiran dari daulat rakyat. Karena dulu induk dari pemilik kekuasaan itu adalah eksekutif. Sumber dari kekuasaan itu adalah eksekutif. Eksekutif itu dulu adalah eksekutif itu sendiri. Dia juga membuat undang-undang sebagai legislatif. Sampai sekarang di negara kita eksekutif bikin undang-undang melalui Perpu. Eksekutif juga mengadili dulu, judikatif juga eksekutif. Lahirlah pemikiran trias politika itu, ini dipisah. Karena itu kelahiran DPR atau lembaga perwakilan adalah simbol dari daulat rakyat, dari kelahiran demokrasi itu sendiri, check and balance system. Maka dia harus diperkuat. Di kita aja itu DPR-nya diperlemah dan orang senang memperlemah DPR. Seolah-olah dengan lemahnya DPR eksekutif makin bagus. Tidak. Dalam check and balance system makin lemah DPR-nya eksekutif makin korup. Kapan rezim 10 tahun yang lalu, saudara tahu siapa namanya? Kapan kemudian anak buahnya itu ugal-ugalan? Ketika di DPR-nya itu terbentuk Setgap namanya, dan Setgap itu dikontrol nggak boleh ngomong. Begitu orang DPR-nya nggak boleh ngomong, eksekutifnya pesta pora. Begitu lembaga kontrolnya lemah, itu merajalela. Sehingga check and balance system diperkuat. Ini diperlemah. Tragedi hari ini adalah karena Mahkamah Konstitusi memutuskan DPR nggak boleh lagi manggil orang secara paksa. Anda saya duga melakukan penyelewengan terhadap kerugian negara. Anda melakukan pelanggaran undang-undang. Saya panggil Anda nggak mau datang. Dan saya tidak punya alat paksa untuk manggil Anda. Terus siapa yang bisa manggil dia? DPR tidak punya akses untuk mengontrol detail dari belanja negara. Saya mencontohkan DPR di lembaga lain, di negara lain. Saya suka mencontoh Amerika karena sistemnya agak mirip. Amerika itu gedung DPR aja nggak boleh ditandingi. Di Washington DC kalau ada gedung lebih tinggi dari Capitol Hill itu dibuldoser langsung untuk wali kotanya. Melanggar konstitusi, mengatasi, melampaui lembaga yang merepresentasikan daulat rakyat. Presiden tidak boleh masuk Capitol kalau diundang. Kalau dia datang ditangkap oleh polisi Capitol. Anggota DPR atau DPR-nya itu tidak saja boleh atau boleh memanggil dan memaksa orang datang melalui panggilan Capitol. Tapi DPR itu bisa menutup pemerintahan, shutdown, government shutdown. Hari ini mereka rapat memutuskan, today we agree upon shutdowning the government. Tutup itu pegawai negerinya, pulang semua, nggak kerja. Kenapa? Kantor kita ditutup oleh DPR. Lah di kita ini DPR-nya dimaki-maki suruh lemah. Mahasiswa termasuk itu kena penyakit itu. Nggak benar itu. Bagaimana Anda kontrol? Anda tahu nggak berapa uang yang dipegang oleh Presiden Jokowi ini? 2.224 triliun. Uang yang dikontrol oleh DPR itu cuma 6 triliun kurang. 2.224 triliun, 6 triliun. Kewenangan ada 500-an BUMN dan anak perusahaannya. Kontrol kepada aset-aset negara. Aset negara kita ini sudah dihitung katanya 500 juta triliun. Nggak jelas nolnya ada berapa itu. Tapi itu jumlah yang kita harus kontrol. Karena itu penguatan lembaga perwakilan itu yang diperlukan, bukan diperlemah. Tapi tren otak kita ini, di tren ada partai baru itu ngomong ngawur. Kurang baca udah banyak ngomong. Ya kan? Wah kita ini DPR ini nggak boleh buat ini. Aduh gimana sih? Nah cuman ini tadi belajar demokrasinya belum kuat. Ya. Nah karena itu mumpung kita ini masih mahasiswa dalam. Saya bangga tadi pertanyaannya dalam-dalam. Bagus. Mumpung masih kuat otaknya, ya. Masih 4 sehat 5 sempurna. Baca yang kuat, baca filsafat, baca teori sistem. Kelemahan bangsa Indonesia adalah sistem thinking. Kita ini lemah membaca big picture. Karena itu kita kalau dijajah gampang diarahkan, gampang diadu domba, gampang dilucuti, gampang dilemahkan. Ini harus dilawan.
Dan tradisi berpikir hukum termasuk salah satu yang penting dalam cara kita mengisi kehidupan kita. Karena itu, mumpung saya berada di sini, saya menyarankan kepada teman-teman, ini waktu membaca yang banyak, challenge. Kalau dari Anda nanti ada yang tertarik 5, 10, 20 orang, kita mau hajar Pak Fahri lebih dekat nih, debatnya itu adu-aduan. Siapkan itu, saya mau datang. Artinya kita masuk ring, kita berantem beneran gitu loh. Enggak, supaya dalam gitu loh. So, saya ingin di-challenge, saya nggak mau tanggung. Debat gini kita jadi tanggung, Anda mungkin nggak ngerti tapi nggak bisa nanya lagi. Tapi kalau Anda serius, masuk kelas kita. Seperti masuk ring gitu. Ayo kita dalam di situ. Sebab ini adalah penciptaan dan pencetakan generasi bangsa yang punya imajinasi yang lebih baik tentang tempat kita hadir ini. Dunia kita ini. Kalau tidak nanti repot semua. Dan bahayanya, tiba-tiba Anda jadi presiden, belum Anda pintar. Inilah yang setengah mati seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi bahwa ada keaktifan manusia yang wilayahnya wilayah etik, kultural, ya seperti misalnya orang ngasih parcel, hadiah dan sebagainya, itu jangan dimasukkan sebagai agenda penindakan. Kalau kita anggap itu sudah mengganggu, kita masukkan kepada wilayah pencegahan. Loh, di Jepang itu ada toko khusus untuk gratifikasi kok. Suatu hari saya di istana Prasetya, di satu meja, di meja saya itu ada Kapolri, ada Kepala BIN, ya, ada waktu itu Ketua KPK baru diganti Pak Ruki, ada beberapa hakim. Ngobrol-ngobrol saya, Pak Ruki, saya bilang, saya bercandain, bagaimana sebenarnya hadiah ini, saya bilang gitu. Menurut KPK itu korupsi. Padahal ada hadis Nabi yang mengatakan tabadu tahabu. Ya. Tahabu tabadu. Apabila kalian saling mencintai, salinglah berbagi hadiah. Ya. Itu hadis loh, itu saya bilang. Ini mana yang benar ini? Saya bilang begitu. Ini hadis Nabi atau KPK ini yang benar? Pada diam semua, mereka bisa jawab, ya kan? Karena itu interaksi antar manusia itu jangan dihukum. Saya terus terang ya, saya protes hilangnya pasar-pasar di Cikini. Selain itu UKM itu kultur yang baik kok. Saling membagi hadiah nggak ada masalahnya. Negara nggak usah ngurus moral orang. Negara urus kerugian negara, tapi ini enggak. Yang kerugian negara dia nggak mau urus. Moralitas orang yang kecil, hakim 10 juta, jaksa 20 juta, auditor 40 juta, itu yang menjadi kesibukan kita hari-hari. Tapi Senturi 6,7 triliun, BRBI ratusan triliun, Pelindo tuh sudah ada tersangkanya 3,08 triliun. Sumber waras, reklamasi, yang ada audit-auditnya itu dia nggak mau lakukan. Tapi kita diberi hiburan, bupati 27 juta, kasihan coy, lagi pilkada, mau bikin spanduk duit habis, mintalah ke kawan-kawannya itu, ya kan, ketangkap dia, wah gagah KPK, uangnya diginiin, wah, omong kosong ini, nggak ada kerugian negara kok. Jangan ngurus moral orang, negara nggak perlu ngurus moral orang, yang ngurus moral orang itu Tuhan. Tukang catatnya namanya rakib atid. Pengadilannya kapan? Di akhirat nanti. Jangan semua keadilan, kejahatan mau diadili sekarang. Gak sanggup kita. Karena itu kita percaya kepada hari akhirat. Nah, jadi berpikir tentang mana negara, mana wilayah agama, itu yang menurut saya perlu kecerdasan. Dan itu yang diperlukan dalam demokrasi. Kalau tidak, kita ini disibukkan sama yang enggak. Dan seolah-olah makin banyak, seolah-olah makin hebat. Ini yang kita di sekarang ini. Setelah 20 tahun KPK, 20 tahun reformasi, dari tahun 2002, 16 tahun KPK itu. Setiap hari kita disuruh tepuk tangan. Wah, minggu ini 3 bupati dari PDIP